Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oka Putra Pratama dengan NIM akhir 067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Daya Tarik Kolam Renang Waterland menggunakan metode korespondensi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Di Mojokerto terdapat berbagai banyak kolam renang dengan fasilitas yang lengkap. Dalam kunjungan pelanggan, setiap kolam renang tentunya memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Daya tarik yang berbeda-beda setiap pelanggan dilandasi dengan adanya pengalaman berenang dan rasa kepuasan setelah berenang. Kolam renang Waterland merupakan kolam renang terletak di perbatasan Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Pelanggan dalam kolam renang ini berasal dari kalangan umur anak-anak sampai dengan dewasa. Untuk dapat bersaing dengan kolam renang yang lain, alangkah baiknya kolam renang Waterland untuk terus melakukan update terhadap sumber daya yang dimilikinya agar dapat menarik pelanggan. Oleh sebab itu, penting bagi pemilik atau pengelola kolam renang Waterland untuk mengetahui daya tarik pelanggan. Berdasarkan berdasarkan latar belakang yang telah saya bacakan tadi, maka untuk rumusan masalah dari penelitian saya ini ada tiga. Yang pertama, apa saja yang menjadi daya tarik yang mempengaruhi kunjungan pelanggan ke kolam renang Waterland. Kemudian yang kedua, apa saja variabel daya tarik yang perlu dipertahankan dalam kolam renang wetland. Kemudian yang ketiga, apa saja variabel yang daya tarik yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan daya tarik kolam renang wetland. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui daya tarik mempengaruhi kunjungan pelanggan ke kolam renang wetland. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui variabel daya tarik yang perlu dipertahankan pada kolam renang wetland. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel daya tarik yang perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada kolam renang wetland. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi pemilik untuk menyusun strategi yang tepat bagi variabel daya tarik yang kurang memuaskan bagi pelanggan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada konsep analisis korespondensi, menurut Camartia dan Ahmad tahun 2022, analisis korespondensi merupakan sebuah teknik multivariat secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi. Kemudian menurut Mahmudi et al. Tahun 2019, beberapa hal yang harus dipenuhi oleh data supaya grafik yang dihasilkan oleh analisis korespondensi dapat bernilai signifikan, antara lain data homogen, data berupa discrete, data memuat beberapa kategori, dan semua nilai dalam tabel kontingensi bernilai positif. Kemudian menurut Yahya et al. Tahun 2023, metode analisis korespondensi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada suatu usaha yang memungkinkan integritas data untuk pemilihan daya tarik konsumen yang berpengaruh ke dalam pembelian atau kunjungan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yahya et al. Tahun 2023 pada usaha toko kue Balkis, hasil penelitian menjelaskan bahwa toko kue Balkis memiliki atribut yang unggul terkait dengan iklan promosi, sifat pelanggan toko, dan suasana toko. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. Tahun 2023 pada toko Solim. Toko Solim memiliki atribut yang terkait dengan lokasi strategis, harga diskon, dan harga toko. Toko Solim dapat memanfaatkan keunggulan atribut tersebut dengan lokasi strategisnya dengan mempromosikan keberadaan mereka dan menarik pelanggan potensial mereka juga dapat meninjau strategi harga, menghadirkan program diskon, dan memastikan fasilitas parkir yang memadai untuk meningkatkan daya tarik dan pengalaman berbelanja pelanggan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Salsabila et al. Tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila ini pada hasil penelitiannya menjelaskan kawasan Braga memiliki daya tarik yang berdampak positif bagi perkembangan wisata cagar budaya di Bandung. Menurut persepsi pengunjung, tipologi bangunan bersejarah merupakan daya tarik paling dominan dari kawasan Braga. Selanjutnya, metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu warga Mojokerto, baik kota maupun kabupaten. Dan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden. Nah, pada penentuan sampel ini dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan responden pernah mengunjungi dari 4 kolam renang yang saya bandingkan. Seperti itu. Kemudian untuk jenis data pada penelitian ini yaitu data primer yang saya peroleh melalui pemberian kuesioner kepada responden secara online melalui Google Form. Kemudian teknik analisis data. Analisis data yang saya gunakan di sini yaitu analisis korespondensi. Kemudian untuk penilaian responden
kepada masing-masing kolam renang ini menggunakan skala 0 dan 1 untuk mendapatkan data yang bersifat ordinal. Nah, pada angka 0 ini memiliki arti bahwa variabel yang ada di kolam renang itu belum memuaskan atau masih banyak kekurangan. Kemudian untuk angka 1 ini memiliki arti bahwa variabel yang ada di kolam renang ini sudah memuaskan. Seperti itu. Kemudian hasil pembahasan. Pada deskripsi data, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pemberian kuesioner kepada responden dengan Google Form. Nah, kuesioner tersebut berupa pertanyaan seperti nama, apakah responden pernah mengunjungi keempat kolam renang yang saya bandingkan, di antaranya ada kolam renang Waterland, kolam renang Royal Swimming Pool, pemandian Scarsari, dan Villa Royal Waterpark. Serta pertanyaan mengenai variabel yang dilakukan penelitian yang terdiri dari 9 variabel daya tarik kolam renang, di antaranya ada lokasi kolam renang, kemudian harga, keragaman kolam renang, ukuran kolam renang, kualitas air kolam renang, keamanan kolam renang, kelengkapan fasilitas pendukung, keramaian pegawai, dan kebersihan lingkungan. Nah, kemudian pada hasil output analisis korespondensi dapat dilihat pada tabel korespondensi variabel daya tarik kolam renang. Nah, pada tabel ini menunjukkan tabel kontinensi dari sampel pada variabel lokasi pada kolam renang Waterland diperoleh nilai 19, kemudian pada kolam renang swimming pool diperoleh nilai 23, kemudian pada kolam renang pemandian Sekarsari diperoleh nilai 23, kemudian pada kolam renang Villa Royal Waterpark diperoleh nilai 18. Nah, kemudian pada variabel selanjutnya yaitu harga pada kolam renang Waterland diperoleh nilai 19, kemudian pada kolam renang Royal Swimming Pool diperoleh nilai 11, kemudian pada kolam renang pemandian Sekarsari diperoleh nilai 26, kemudian pada kolam renang Villa Royal Waterpark diperoleh nilai 16. Itu pun sampai seterusnya. Selanjutnya, ini bisa dilihat untuk tabel 2 yaitu profil baris dan tabel 3 profil kolom. Nah, dalam profil baris ini dapat diinformasikan bahwa bahwa di profil baris ini dapat memperlihatkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom seperti yang disajikan pada tabel profil baris ini. Nah, keterangannya itu pada baris variabel lokasi. Nilai terbesar terletak pada kolam renang Royal Swimming Pool dan pemandian Sekarsari. Kemudian pada variabel harga, nilai terbesar terletak pada kolam renang pemandian Sekarsari. Itu pun sampai seterusnya. Kemudian pada profil kolom ini dapat menunjukkan distribusi kategori dalam kolom terkait dengan kategori dalam baris. Nah, untuk keterangannya itu pada kolom kolam renang Waterline ini nilai tertinggi terdapat dalam variabel keragaman kolam renang. Kemudian pada kolam renang Royal Swimming Pool nilai tertinggi terdapat dalam variabel kualitas air. Gitu pun seterusnya. Nah, kemudian ini juga diperoleh tabel summary, yang artinya pada output tabel summary ini menunjukkan penentuan jumlah dimensi berdasarkan nilai akon for pada bagian proportion for of inertia. Nah, yang dibandingkan dengan nilai rata-rata atau angka 0,2. Jika nilai akon for lebih besar dari rata-rata atau 0,2, maka dimensi tersebut digunakan dalam analisis. Nah, berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa nilai akun for pada dimensi pertama sebesar 0,008 dan dimensi kedua sebesar 0,22. Namun pada dimensi ketiga nilainya ini kurang dari 0,2 karena nilainya sebesar 0,170. Maka dari itu dimensi yang digunakan yaitu dimensi 2 yang telah memenuhi ketentuan yakni dimensi pertama dan dimensi kedua. Dimensi pertama menjelaskan bahwa 60,8% inersia dan dimensi kedua 22,2% inersia. Sehingga secara akumulatif kedua dimensi ini menjelaskan 83% varian data dan sisanya di luar dari model. Selanjutnya ini juga ada output tabel overview row point dan overview column point. Nah, tabel overview row point dan overview column point ya,
di sini menunjukkan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension sehingga pada tabel overview raw points tersebut bahwa nilai terbesar pada dimensi satu yaitu keragaman kolam renang dengan nilai 0,440 dan dimensi 2 yaitu kualitas air kolam renang dengan nilai 0,336. Nah, kemudian pada tabel overview column points tersebut nilai terbesar pada dimensi satu yaitu kolam renang Royal, Royal Latar Park dengan nilai 0,395. Kemudian dimensi 2 yaitu kolam renang Royal Swimming Pool dengan nilai 0,681. Nah, kemudian juga pada output SPSS juga diperoleh raw points per variable, kemudian column points per kolam renang, dan gabungan raw and column point. Nah, dari ketiga grafik ini dapat disimpulkan bahwa kolam renang Waterland memiliki jarak yang dekat dengan variabel ukuran kolam renang. Hal ini menunjukkan bahwa kolam renang Waterland mampu memuaskan pelanggan dengan variabel tersebut, yang artinya kolam renang Waterland ini memiliki variabel yang unggul, yaitu pada ukuran kolam renang saja. Kemudian interpretasi hasil. Kolam renang Waterland tidak mempunyai pesaing terdekat dengan kolam renang yang dibandingkan. Hasil analisis korespondensi berhasil menunjukkan bahwa kolam renang Waterland memiliki kedekatan dengan variabel ukuran kolam renang. Hal ini menunjukkan pelanggan mengunjungi kolam renang Waterland karena memiliki daya tarik pada ukuran kolam yang luas sehingga konsumen merasa puas akibat dari variabel tersebut. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis korespondensi daya tarik utama pelanggan dalam mengunjungi kolam renang Waterland adalah dari ukuran kolam renang. Mengelola pemilik kolam renang Waterland sebaiknya untuk memperbaiki atau meningkatkan variabel daya tarik yang masih kurang. Nah, daya tarik yang masih kurang ini adalah daya tarik selain ukuran kolam renang, berarti ada 8 daya tarik yang masih kurang. Nah, kemudian untuk saran yang dapat diberikan kepada pemilik atau pengelola kolam renang Waterland adalah untuk fokus mempertahankan variabel kolam renang karena variabel tersebut merupakan variabel yang sudah baik dalam kolam renang Waterland. Kemudian yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan variabel daya tarik yang masih kurang. Sehingga kolam renang Waterland dapat lebih bersaing dengan kolam renang yang lain. Kemudian juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian ada pun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan untuk memakai sampel yang lebih banyak karena semakin banyak sampel yang diambil dalam sebuah penelitian semakin baik representasi terhadap populasi yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan analisis conjoint. Karena dengan analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen, semisal kolam renang seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Itu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.